Saya sekali lagi berterima kasih untuk kesempatan pelayanan tadi pagi dan sore malam ini. Sebetulnya kami berdua ada janjian untuk tukar mimbar. Jadi hari ini saya kesini, Bapak Gembala, ada Bapak Gembala saudara di pelayanan kami di Semarang. Tapi karena ada sedikit perubahan, akhirnya hari ini beliau di Majengan, dan ke Semarangnya itu nanti KKR Natal tanggal 24 Desember yang akan datang. Ya, jadi saya sekali lagi terima kasih untuk kesempatan pelayanan hari ini. Saya merasa saya sangat diberkati dan ada di sebuah gereja yang luar biasa. Bisa katakan amin, saudara? Gereja yang diberkati Tuhan, ya, gereja yang selalu mengalami lawatan Tuhan. Saya dan istri berterima kasih untuk kesempatan pelayanan ini, dan saya tahu kalau ini terjadi hanya oleh karena kebaikan Tuhan saja. Saudara, saya ingin memperlihatkan kepada saudara, inilah gereja kita di Semarang Indah. Ya, sengaja saya tampilkan, kalau mungkin ada keluarga saudara yang pindah kota ke Semarang bekerja atau kuliah, saudara, kita punya gereja di Semarang Indah yang cukup mudah dijangkau karena ada di tengah kota. Saya sangat sedih karena tidak adanya surat atestasi. Seringkali jemaat-jemaat yang pindah ke kota itu akhirnya bergereja dan melayani di gereja lain karena tidak ada pengarahan dari gembala dan kebiasaan surat atestasi untuk menjadi surat melampirkan surat pindah sehingga bisa diterima di gereja lokal di tempat mungkin dengan tugas yang baru di sana. Saudara, ada satu anggota kami, aktivis kami yang pindah ke Palembang, dan saya langsung menghubungi pendeta JK Siwi ya untuk menyambut dan menerima keluarga ini karena pindah tugas sebagai seorang hakim pengadilan negeri Semarang yang dipindahkan ke pengadilan negeri Palembang. Ya. Nah, kalau kita tidak arahkan jemaat kita ke gereja lokal kita, saudara, atau kita tidak kontak pendeta yang ada di gereja lokal tersebut, kita akan kehilangan banyak jiwa, bahkan banyak aset gereja. Susah-susah kita mendidik anak-anak kita, mulai dari sekolah minggu, remaja, pemuda, sudah bekerja, kemudian pindah ke luar kota, akhirnya tidak bergereja di gereja kita. Kita kehilangan aset yang besar. Ya, nah oleh sebab itu, saudara, kalau ada bapak ibu keluarga yang pindah tugas atau bekerja di kota Semarang, saya mengundang bapak ibu untuk bergabung di gereja kita ini, ya, di kota Semarang, di perumahan Semarang Indah. Dan juga anak-anak kami yang kuliah di KSW, ya, kami selalu mengarahkan mereka untuk bergabung di gereja kita di Siloam ini. Kita saling memberkati, saudara, dan kita bergandengan tangan untuk melihat cara Tuhan dan karya Tuhan yang indah untuk kita hari-hari yang akan datang. Sebetulnya tadi pagi saya ingin umumkan bahwa malam ini saya akan menyampaikan khotbah pengajaran, ya, supaya jemaat bisa datang, bisa mendengar firman Tuhan. Kalau tadi pagi kita belajar dan mendengar firman tentang khotbah populer, khotbah bagaimana kita dekat Tuhan, bagaimana kita cinta Tuhan, dan bagaimana janji berkat Tuhan untuk kita. Dan malam ini saya khususkan untuk menyampaikan khotbah, salah satu topik khotbah pengajaran
yang saya rasa hari-hari ini bahkan mungkin sudah sedikit agak ketinggalan, saudara, menjadi pembicaraan kita khususnya anak-anak Tuhan, yaitu sebuah pertanyaan yang harus dijawab. Mengapa orang percaya menderita? Mengapa orang percaya dibiarkan mati, dibunuh? Mengapa ada orang-orang yang kejam membunuh anak-anak Tuhan? Dan Tuhan seakan-akan berdiam diri dan menutup mata. Kita semua protes, kita semua marah, tapi kita tidak dapat berbuat apa-apa karena peristiwanya terlalu jauh dari kita yang ada di Indonesia. Saya akan coba, saudara, memperlihatkan beberapa gambar kekejaman-kekejaman orang-orang yang mengaku menyembah Tuhan, tapi mereka membunuh sesama agama, bahkan anak-anak Tuhan banyak yang menjadi korban. Dan saya minta maaf kalau foto-foto saya ini terlalu vulgar dan tidak pantas dilihat, saudara. Tapi saya memang sengaja ingin menampilkan ini karena ini bukan lagi sebuah rahasia atau bukan sebuah larangan umum, karena sudah kita sering lihat di media sosial, ya, dan foto itu diunggah dan diperlihatkan dengan vulgar. Dan saya tidak bermaksud memancing amarah kita, memancing amarah saudara untuk menjadi benci dengan orang-orang yang menganiaya saudara-saudara kita, khususnya di Timur Tengah ini. Tapi saya punya tujuan, saudara, bahwa saya ingin menyampaikan sebuah pengajaran yang penting untuk kita, khususnya menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tema firman Tuhan untuk khotbah pengajaran malam ini adalah rahasia sahid, orang-orang yang mati di dalam Tuhan, yang sepertinya dibiarkan Tuhan mati, sepertinya Tuhan tidak mengadakan pembelaan. Saya bermaksud menyampaikan khotbah pengajaran ini supaya pertama kita tidak usah takut, saudara, karena ada pelajaran dan ada rahasia tentang sahid. Jadi kita jangan takut dengan sahid. Yang kedua, kita belajar rahasia sahid ini supaya kita tidak marah dengan Tuhan dan mengerti kenapa seakan-akan Tuhan membiarkan orang-orang yang kejam, ya, yang tanpa beri kemanusiaan, mereka membunuh orang-orang Kristen dan menaruh rumah orang-orang Kristen dengan sebuah tanda kata huruf Arab, yaitu Nun, di mana setiap rumah-rumah orang Kristen di sana, saudara, itu ditandai dengan huruf Nun, dan itu menjadi ciri bahwa ini adalah rumah orang Kristen yang siap mendapatkan giliran untuk dibantai dan dihancurkan. Saudara, tanda ini adalah tanda yang sangat menakutkan, tapi tanda ini menjadi sebuah tanda yang juga membanggakan, karena melalui tanda ini ada sebuah gerakan keprihatinan dan doa untuk orang-orang Kristen yang ada di Timur Tengah, khususnya di Suriah dan sekitarnya. Secara sepintas kita melihat, saudara, apa yang mereka lakukan itu terlalu sadis, kejam, ya. Begitulah reaksi ketika kita mendengar dan melihat kekejaman para teroris ini. Mereka tanpa menutup mata dan tanpa tedeng alih-alih membantai, membunuh orang-orang Kristen, saudara-saudara kita di sana. Dan pembunuhan itu dengan cara yang tidak berkeprimanusiaan. Bahkan anak-anak kita yang masih balita mereka juga bunuh dan bahkan mereka penggal. Kemudian biara mereka merusak biara-biara di sana, kemudian menyiksa para biarawan, saudara, secara fisik dan psikis. Ini satu zaman yang begitu mengerikan, dan belum pernah orang menggugah foto seperti ini, melakukan kekejaman
lalu menggugah foto, memasukkannya di internet, saudara, luar biasa ya, tanpa menutup bagian-bagian yang tidak patut atau tidak layak dilihat. Mereka melarikan diri, tinggalkan harta mereka ya, dan mereka berteduh di mana saja. Bahkan bukan saja saudara-saudara kita seiman, bahkan seiman mereka pun mereka bantai kalau tidak sesuai dengan ajaran mereka. Dan kita bersyukur di tengah kekejaman teroris ini, saudara, banyak gereja membuka diri dan menampung mereka, dan kita menjadi kesaksian bahwa orang-orang Kristen meskipun dianiaya tidak balas dendam, justru mengasihi saudaranya yang menyiksa dia. Kita juga diperlihatkan sebuah gambar seorang wanita yang dibunuh dan terlalu sadis ya, mereka lakukan ini ya. Dalam beberapa data yang saya baca, wanita ini sebetulnya adalah pekerja sosial, seorang dokter muda ya. Mereka bantai karena imannya kepada Kristus. Dan juga cukup mengejutkan, saudara, gerakan ini sudah ada di negara kita ini, di beberapa tempat sudah mulai ditangkap dan tertangkap ya. Dan ada seruan-seruan mereka untuk para laki-lakinya bergabung dan menjadi tentara-tentara mereka di sana, saudara. Dan para wanitanya mereka himbau, para wanita-wanita kita mereka himbau untuk mendaftarkan diri, mereka kirim ke Timur Tengah untuk menjadi pendamping para tentara-tentara yang bunuh orang itu ya, lalu menjadi PSK di sana atau pemuas nafsu seks para tentara-tentara itu. Saudara, kalau kita lihat kejaman ini, rasa-rasanya sepertinya bukan manusia normal ya, tapi di balik ini semua tentu ada aktor kuasa kegelapan yang bekerja sehingga mereka begitu kejam untuk melakukannya. Malam ini kita tidak hanya melihat gambar-gambar ini hanyalah untuk pengantar. Saya tidak bermaksud untuk mengekspos lalu memperlihatkan kepada saudara. Saya hanya mempunyai tujuan untuk menyampaikan khotbah pengajaran tentang rahasia sahid. Mari kita mulai pengajaran ini dengan membaca satu bagian Alkitab yang penting dalam hubungannya dengan sahid, yaitu Wahyu pasal 6 mulai ayat yang ke-9. Mari membuka Alkitab, saudara. Wahyu pasal 6 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11, saudara ya. Mari buka kitab suci, saudara ya. Sekarang ada iPad suci, ada Samsung suci, ada BB suci. Sebagai seorang hamba Tuhan yang juga mengikuti perkembangan zaman dan teknologi, saya juga memakai ini untuk menjadi fasilitas ya, tapi tidak menggunakannya dengan menggantikan Alkitab ini ya. Belum ada iPad suci atau Samsung suci, kita hanya punya kitab suci. Amin, saudara ya. Silakan saudara mau pakai iPad, mau pakai Samsung, mau pakai BB, mau pakai telepon, boleh, tapi pastikan bahwa tidak ada program lain selain program Alkitab. Bisa? Pasti tidak bisa. Artinya, saudara, ketika kita membuka Alkitab di BB, mungkin kita juga akan terganggu ya dengan beberapa kiriman BBM, dan kita sepertinya dipaksa, keinginan tahuan kita untuk melihat atau siapa yang mengirim. Jadi saya, saudara, susah sekali ya kalau khotbah jemaat pakai iPad suci, apalagi BB suci. Saya ini lagi serius teriak-teriak, kok jemaatnya senyum-senyum sendiri. Saya rasa ini masih ada yang tidak beres ini.
Rupanya saudara, kita punya Alkitab yang berbeda. Dia pakai BB suci, saya pakai kitab suci. Jadi mungkin dia baru menerima BBM dari teman atau siapa yang lucu, sehingga dia tertawa sendiri tanpa sadar dan mengganggu konsentrasi hamba Tuhan untuk menyampaikan khotbah. Ya, baik ya. Di sini nggak ada, saya lihat semua pakai kitab suci ya. Nggak ada yang pakai BB, nggak ada yang pakai iPad, nggak ada yang pakai Samsung, semua pakai kitab suci ya. Nggak ada yang ngaku. Ya baiklah saudara ya. Baik, kita membaca kitab Wahyu pasal 6 ayat yang ke-9 mulai. Mari kita membaca bersama, bekerja sama untuk menyimak bagian yang penting ini ya. 1, 2, 3. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mesbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lama lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi, dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, sehingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka ya. Kalau saudara bawa alat tulis, baik juga saudara menggarisbawahi beberapa kata mulai dari sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka. Tandai kata penting dalam ayat ini, genap jumlah mereka. Jadi saudara, rupanya para syahid itu ada bilangannya, sudah ditentukan bilangannya ya. Jadi ini orang bukan orang sembarangan yang tiba-tiba kecelakaan mati lalu dikatakan syahid. Tidak, ini orang dipilih khusus saudara. Ini orang yang spesial, ini orang yang memang dipilih Tuhan secara khusus. Jadi ada bilangannya. Nah, dalam bagian ini saya mau berkata kepada saudara, kondisi kita di Indonesia, kondisi Tuhan kasih kondisi yang baik, puji Tuhan. Tapi kita tidak tahu ya ke depan kondisinya seperti apa. Kita berkata hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Menjelang kedatangan Tuhan, kita tahu bahwa akan ada sebuah gerakan-gerakan kejahatan ya, yang dipimpin oleh antikris untuk menganiaya gereja. Artinya bahwa penganiayaan itu satu kali pasti akan datang ya. Hari-hari ini baru kita lihat di daerah Timur Tengah dan sekitarnya, tapi nanti akan menyeluruh di seluruh dunia, di seluruh bumi ini. Dan saya mau sampaikan dalam bagian yang penting ini, kalau situasi itu datang, saudara tidak perlu takut kalau saudara mati syahid ya. Sekalipun saudara terancam, sudah di depan mata orang yang mau membunuh kita itu sedang angkat pedang, kalau kita tidak masuk bilangan syahid, kita akan lolos ya. Tapi kalau kita masuk bilangan syahid, kita tidak akan bisa lolos saudara ya. Coba lihat satu bagian ayat yang sangat penting lagi dalam Ibrani pasal 11. Buka Alkitab saudara, ayat 37 dan 38. Ibrani 11, 37, 38. 1, 2, 3. Mereka dilempari, semua baca, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Sebelum peristiwa Poso pertama, saya diundang teman pendeta di sana untuk memimpin
menyampaikan KKR dalam rangkaian Natal. Ya, saya lihat gereja kita di Poso itu diberkati luar biasa, jiwa-jiwa baru dimenangkan, diselamatkan. Pulang dari Poso ke Semarang, ya, kurang lebih sebulan, kerusuhan pecah, kerusuhan pertama pecah, dan banyak saudara-saudara kita yang terbunuh, mati, lalu sebagian pindah ke kota Surabaya, ya, mereka trauma, tidak mau kembali lagi. Dan ada satu keluarga, saudara, yang menerima kami menginap di rumahnya waktu kami datang KKR yang pertama itu. Ya, ada ponakan-ponakannya yang sekolah di UKSW Satya Wacana, juga bergereja di Siloam. Ya, beberapa kali saya kesini, saya ketemu dengan keluarga besar ini. Ya, lalu saya diperlihatkan, saudara, bekas-bekas ranjang kasur yang dirusak dan tembok-tembok bekas parang. Ya, itu setelah kerusuhan yang pertama. Setelah itu saya diundang lagi ke sana. Saya sempat tidur di sebuah kamar. Di tempat kamar itu, waktu itu mereka rusak kasurnya, ranjangnya, lalu mereka rusak temboknya. Saya masih melihat ada bekas-bekas pengerusakan di tempat kamar yang saya tidur itu, saudara. Ya, saya masih sempat melihat itu. Tapi yang ajaibnya adalah seluruh anggota keluarga anak Tuhan di rumah itu selamat, meskipun mereka sudah terkepung. Ya, dan mereka memang mengalami trauma dan tidak kembali ke Poso lagi, tetapi mereka satu keluarga besar pindah ke kota Palu. Ya, tapi yang ingin saya mau katakan adalah mereka sudah terkepung, tapi mereka lolos, mereka selamat. Tapi rumah sudah tidak berbentuk, hancur dan karuan. Ya, saya juga mendengar satu cerita satu keluarga suami istri dan seorang anak balita yang sudah terkepung di lantai 3, lantai 1, 2 sudah terbakar. Dan secara logika mereka pasti akan mati terpanggang di lantai 3. Tapi ajaibnya adalah, saudara, ketika dalam kondisi ketakutan, ada suara Tuhan katakan, coba kamu buka lemari, sambung setiap selendang hadiah waktu anakmu lahir, ya, selendang untuk gendong bayi disambung. Dan ketika suami istri ini menyambung selendang-selendang yang belum pernah dibuka itu, saudara, mereka melorot turun dari lantai 3 di belakang ruko itu, ya, mereka turun dengan selendang-selendang yang disambung, yang diikat, dan penduduk di belakang atau yang menyelamatkan mereka. Nah, ini yang saya katakan, bahwa mereka ini tidak masuk bilangan syahid jadi lolos, ya. Tapi kalau yang masuk bilangan syahid tidak akan bisa lolos. Nah, pada bahagian ini saya mau menyampaikan kepada saudara, jangan saudara takut, ya, jangan saudara takut, ya. Saudara, kalau kita melihat mendengar saudara-saudara kita dibantai, dibunuh, ya, kita tidak perlu takut, ya, karena sudah ada bilangan syahid bagi mereka. Dan kalau kita tidak masuk di bilangan itu, kita tidak akan menjadi syahid. Puji Tuhan, ya, puji Tuhan. Ini bagian yang penting yang saya sampaikan sebagai pendahuluan, bahwa kita tidak perlu takut syahid, karena syahid itu ada bilangannya. Mari kita belajar beberapa keistimewaan, beberapa hal yang menarik dari para syahid ini. Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang dipilih secara khusus. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat yang ketiga. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat yang
ketiga. Coba membaca bersama saudara, mungkin layar LCD bisa menolong kita pada ayat ini. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas ini. Kisah 6 ayat 3. 2 ayat sebelumnya kita membaca di sana bahwa 7 orang ini dipilih sebetulnya bukan untuk menjadi hamba Tuhan pengkhotbah seperti Paulus dan Petrus, bukan. Mereka hanya dipilih karena ada beberapa protes pembagian jatah makanan kepada para janda itu tidak adil, sehingga ada yang dapat, ada yang tidak dapat. Jadi jemaat itu protes. Nah, karena jemaat itu protes ada pembagian sembako yang tidak adil, lalu hamba-hamba Tuhan para rasul ini memilih 7 orang untuk mengurusi sembako diakonia dan pembagian jatah bagi orang-orang miskin. Jadi 7 orang ini sebetulnya 7 orang biasa, saudara. Ya, 7 orang yang bukan orang yang istimewa. Mereka dipilih bukan untuk menjadi pemimpin atau gembala sidang, bukan. Cuma seksi diakonia. Nah, biasanya gereja, saudara, memilih seksi diakonia itu cuma satu syarat. Orangnya cukup punya uang dan suka memberi, itu saja sudah cukup. Ya, soal rohani ya, tapi tidak penting-penting amat. Yang penting dia suka memberi dan dia punya uang yang cukup. Andai kata kalau nomboi ada yang kurang, itu saja syaratnya. Jadi nggak istimewa amat, saudara. Ya, kalau kita memilih seksi diakonia. Tapi rupanya pengalaman gereja mula-mula itu berbeda. Sekalipun mereka hanya dituju sebagai seksi diakonia, tapi mereka adalah orang-orang yang istimewa karena mereka dipilih khusus oleh para rasul dan jemaat pada waktu itu. Jadi nggak main-main, saudara. Mereka bukan ditunjuk tapi dipilih. Saya ingin sebagai pemimpin gereja kita menyampaikan pesan bahwa pelayanan itu adalah sebuah penghargaan, kehormatan. Jadi tidak ada di gereja itu yang menjadi jemaat biasa. Saya di Siloam jemaat biasa, melayani nggak mudah. Kebaktian seminggu ya, kalau pas lagi mood ya datang, nggak mood ya nggak datang. Saudara nggak akan mengalami pertumbuhan rohani kalau kita menjadi jemaat yang biasa-biasa. Jadilah jemaat yang luar biasa. Kalau gembala atau ibu gembala memberi kesempatan saudara melayani, jangan menolak, saudara. Katakan iya bu, iya tante, iya om, iya pak, saya akan mencoba melakukan tugas ini dengan semampu saya, dan saya akan memberi yang terbaik buat Tuhan untuk pelayanan ini. Tapi seringkali sebagai jemaat kita menganggap yang pelayanan di mimbar inilah yang orang-orang terbaik, orang-orang suci semua, sedangkan yang tidak kelihatan pelayanan doa diakonia itu orang itu golongan kedua. Saya ingat cerita tentang penglihatan seorang hamba Tuhan, saudara. Di awal-awal kegerakan setelah revolusi Prancis di Eropa, ya, dia dibawa Tuhan ke sorga, lalu diberikan beberapa mahkota. Setelah dia mendapatkan beberapa mahkota itu, dia begitu senang, tapi matanya tertuju kepada seorang ibu sederhana yang mahkotanya lebih daripada pendeta penginjil itu. Lalu dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, sepertinya saya kenal wanita ini, tapi saya lupa siapa. Saya pernah ketemu, tapi saya lupa. Apakah dia penginjil seperti saya? Kelihatannya bukan.
Dia wanita yang biasa saja. Saya protes. Kenapa mahkotanya dia lebih banyak daripada mahkota saya? Lalu Tuhan berkata begini, D.L. Moody, perhatikan wanita itu baik-baik. Dia adalah pendoa di gerejamu. Dan kamu menjadi hebat dipakai Tuhan. Karena ada doa dan air mata si ibu itu. Si ibu itu pantas mendapat mahkota lebih dari kamu. Karena tanpa ibu itu kamu gak bisa buat apa-apa. Karena ibu itu adalah berdoa untuk pelayananmu. D.L. Moody sadar saudara bahwa ada yang lebih harus dihargai daripada dia, yaitu para pendoa-pendoanya di gereja. Dari kisah ini saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa semua pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita adalah pelayanan yang mulia. Jangan kita menggolongkan pelayanan mimbar yang lebih hebat, yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Pilih saja orang-orang biasa. Jangan saudara. Mereka dipilih 7 orang untuk melayani diakonia, seksi diakonia. Tapi mereka adalah orang-orang pilihan yang dipilih secara khusus oleh para rasul. Yang kedua, mereka dipilih untuk menjadi seksi diakonia. Mereka adalah orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Kisah 6 ayat 5. Mari membaca bersama saya. 1, 2, 3. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih salah satunya bernama Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Wow, luar biasa saudara ya. Bukan cuma penuh iman dan Roh Kudus. Kemudian ayat 8 dikatakan, dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang-orang banyak. Saudara, Tuhan memilih seksi diakonia di abad pertama di awal gereja ini adalah orang-orang yang khusus dan penuh Roh Kudus. Tuhan ya, kita belum bisa pulang ya saudara karena hujan loh. Jadi kita terus ya saudara ya sampai jam 10 ya. Sampai berhenti hujannya. Ya. Mereka adalah orang-orang yang penuh Roh Kudus dan bisa berbuat tanda-tanda mujizat. Padahal mereka hanya dipilih untuk jadi seksi diakonia. Mereka adalah orang yang istimewa. Para sahid adalah orang-orang yang penuh iman. Para sahid adalah orang-orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Saya ingat gereja kita mula-mula GPTI, saudara. Ya, kita memberikan satu syarat yang harus dilakukan setiap jemaat. Kalau melayani harus penuh Roh Kudus. Kalau belum penuh Roh Kudus, minta dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Sekarang masih memang ada gereja yang memberi syarat para pelayan yang penuh Roh Kudus, tetapi sebagian sudah was-was dan khawatir kalau syarat itu dipakai, nanti kita nggak ada pemain-pemain yang bagus. Jangan takut saudara ya. Tuhan bisa kirim pemain-pemain yang terbaik, pemain-pemain yang cinta Tuhan, dan pemain-pemain yang penuh dengan Roh Kudus. Pemain-pemain musik yang sungguh-sungguh bisa kita lihat dari raut wajah dan cara dia bermain. Saya 2 tahun terakhir ini memang sudah jarang keluar ya. 2 tahun sebelum ini saya sering keluar dan saya banyak melihat pemain-pemain musik yang memainkan gitar sambil menangis di lawat Tuhan, kedebak-kedebuk main drum sambil di lawat Tuhan ya, sering saya lihat itu. Saudara, gereja perlu kegerakan pekerjaan Roh Kudus. Kalau tidak, gereja itu hanya seperti sebuah tempat untuk menampung orang-orang yang hanya dipuaskan dengan
Tuhan tidak perlu, tapi bukan yang utama. Kita perlu para pekerja kita adalah orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Ya, para syahid mereka adalah orang-orang yang penuh dengan iman, karunia, kuasa dan Roh Kudus. Jadi istimewa sekali orang-orang ini. Ya, khusus sekali orang-orang ini. Ya. Lalu yang ketiga, mereka begitu dekat Tuhan dan seringkali punya pengalaman melihat kemuliaan Tuhan. Coba baca di LCD Kisah 755 1, 2, 3. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Mereka adalah orang-orang yang peka dengan kehadiran Tuhan, dan mereka bisa melihat kemuliaan Tuhan. Hari-hari ini saudara, kita perlu para pelayan yang punya kepekaan akan kehadiran Tuhan. Ya, kita tidak bisa menarik jiwa dengan ketertarikan entertain, tidak bisa saudara. Di kota-kota besar ya, sekarang pujian dikedap-kedipkan lampunya itu, ya, jadi supaya asik gitu saudara. Anak mudanya senang, tapi yang mama, yang mbah-mbah susah saudara. Lalu protes, gereja pecah lagi. Maksud saya saudara, tidak ada entertain yang bisa memuaskan semua orang, ya kan? Dan tidak ada pelayanan yang sempurna saudara di dunia ini. Kalau saudara berkata, saya di gereja lokal ini kok nggak bertumbuh, gerejanya kok modelnya rada kuno, saya pindah saja ke gereja yang lain. Kalau cuma karena pindah saudara cuma kepengen entertain, saya yakin saudara nggak akan betah di sana, nanti akan pindah lagi di sana, pindah lagi. Nggak ada gereja yang sempurna saudara. Kalaupun di kota Salatiga ini ada gereja yang sempurna, kalau saudara pindah ke sana, gereja itu gerejanya jadi nggak sempurna karena saudara. Ya kan? Karena saudara baru kepahitan dengan gereja lokal lalu pindah ke sana. Saya sudah cukup lama nggak ke sini ya, sejak hari ini. Tadi saya bilang dengan Ibu Gembala. Saya tamu di sini dan saya melihat banyak perubahan yang radikal, yang bagus. Ya. Dan saya tidak berusaha untuk memuji teman saya ini, gembala saudara ini, tidak saudara. Kami satu umur, nggak beda-beda banyak. Saya tidak sedang memuji dia, tapi sekian lama saya tidak kesini, kemudian sekarang saya kesini, saya lihat banyak yang berubah ke arah yang baik saudara. Puji Tuhan. Ya, tapi saudara jangan pernah bermimpi untuk punya gembala yang sempurna. Cuma Tuhan Yesus yang sempurna saudara. Gak ada manusia yang sempurna. Meskipun dia gembala juga manusia. Kita cinta, kita sayang gembala kita karena dia memberi makan rohani kepada kita, menjaga kita, membesuk kita, mendoakan kita, memperhatikan kita seperti orang tua kepada anak-anaknya. Kita mendoakan dia, kita mengasihi dia, supaya Tuhan memakai dia lebih luar biasa lagi bagi kemuliaan Tuhan. Hanya itu tugas kita. Jangan kita pernah mimpi untuk menjadi sempurna saudara. Memang kita akan pelan-pelan menjadi sempurna, tapi belum sempurna. Tetapi saya mau katakan saudara, sekalipun kita tidak sempurna dan belum sempurna, kita bisa diberi kepekaan untuk mengalami, melihat kemuliaan Allah. Itu penting. Kalau tidak saudara, ibadah kita ini sepertinya rutinitas, tidak ada pesan apapun. Kalau malam ini saudara cuma mau ketemu
bertemu, mendengar pembicara tamu, saudara akan kecewa. Tidak sesuai dengan kehendak saudara. Saudara harus punya kepekaan bahwa Tuhan punya pesan yang khusus buat saudara. Ya, dan saya ingin mendorong saudara, mari kita seperti 7 orang yang dipilih untuk sesi diakonia ini. Mereka adalah orang-orang yang punya kepekaan dengan kehadiran Tuhan dan bisa melihat kemuliaan Allah. Dan saya mau berkata kepada saudara, apa yang dilihat Stefanus itu memang tidak umum dan tidak biasa, ya, sangat aneh, karena dia melihat anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Itu aneh, tidak biasa. Prosesi umum, prosesi biasa itu duduk, karena duduk itu menunjuk kepada pendelegasian tugas Bapa kepada anak. Coba perhatikan ini. Markus 14 ayat 62. Jawab Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan di langit. Prosesi umum pendelegasian tugas Bapa kepada anak itu duduk, saudara. Tidak ada kasus di dalam Alkitab prosesinya berubah jadi berdiri. Selain kasus ini, selain kasus Yesus menyambut para sakit. Jadi ketika ada seorang sakit, 2 orang sakit, 3 orang sakit, mati di dalam nama Yesus, mereka disambut dengan prosesi yang tidak umum, yaitu dengan prosesi Yesus berdiri untuk menyambut para sakit. Tapi untuk yang lain prosesinya sama, disambut dengan posisi duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, dari sini saudara kita melihat, ya, orang-orang yang mati syahid itu mereka punya keistimewaan, disambut dengan prosesi seperti ini. Satu ayat saya tambahkan, ya, 1 Petrus 3 ayat 22. Perhatikan, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat kuasa dan kekuatan dipakukan kepadanya. Ini menunjukkan prosesi yang umum, saudara, di mana Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tetapi ketika dia menyambut para sahihnya, dia merubah prosesi dengan cara berdiri. Sebuah penghargaan, sebuah kehormatan, sebuah keistimewaan ketika para sahih itu mati di dalam Tuhan. Dan kalau saudara melihat kisah tentang Stefanus, ya, orang yang di sekitarnya itu takut, ngeri, marah, tapi Stefanus tidak mengalami apa yang dipilih, apa yang dialami oleh orang-orang di sekitarnya. Dalam bagian ini saya berani berkata, saudara, para martir atau para syahid ketika dia dibunuh, dia tidak mengalami yang rasanya sakit dibunuh atau dianiaya. Dalam bagian ini saya mau berkata begini, kematian yang paling enak yang tidak ada rasa sakit adalah para sakit. Karena yang dia lihat itu prosesi anak Allah berdiri menyambut dia pulang ke surga. Saudara pernah lihat besok orang di ICU mati tidak, hidup tidak, kan kasihan, kan? Ya, kasihan sekali. Bahkan ada yang sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan menderita, sadar tidak dia sadar. Dan kalau saudara umpamanya searching Google, ya, detik-detik kematian, saudara kemudian
menit, per detik. Kalau orang mati itu seperti apa? Aduh, itu ngeri banget itu saudara. Teknologi kedokteran dulu mengambil kesimpulan orang mati itu kalau sudah ada denyut nadi, denyut jantung. Tapi teknologi kedokteran modern sudah lebih detail. Kematian itu kalau batang otak kepala sudah tidak lagi bisa berfungsi, ya, sel-selnya mati. Kalau cuma denyut, ada orang mati suri, dikejut tiba-tiba bisa hidup lagi. Tapi kalau batang otak sudah mati, itu orang sudah dinyatakan betul-betul mati. Tapi kalau saudara searching Google, tulis detik-detik orang mati, itu ngeri banget saudara. Ya, per detik itu sakit luar biasa. Jadi saya mau berkata kepada saudara, ya, bahwa kematian yang tidak sakit dan kematian yang paling enak itu kematian orang yang sakit. Mereka lihat kemuliaan Allah, anak Allah berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, dengan penyampaian pengajaran ini, mungkin sebagian saudara berkata, berubah ya alam berpikirnya. Kalau begitu, saya pilih saya mati sakit saja. Ya, daripada saya mati sakit, daripada saya mati kecelakaan, lebih baik saya mati sakit saja. Karena mati sakit itu tidak sakit. Sebab orang yang mati sakit melihat kemuliaan Tuhan. Kita kembali ke pendahuluan tadi. Kita tidak bisa memilih cara kita mati. Sebab sakit itu ada bilangannya. Sakit adalah orang-orang yang khusus yang dipilih oleh Tuhan. Kalau kita luput dari sakit, puji Tuhan kita bukan bilangan sakit. Tapi kalau sampai ada nanti ya kita mendengar ada anggota keluarga jemaat kita mati syahid, kita bersyukur sama Tuhan karena dia dipilih Tuhan secara khusus masuk di bilangan syahid. Dan itu adalah orang-orang yang khusus, diberi pakaian yang putih, yang berteriak menunggu saat penghakiman. Mereka adalah orang-orang yang khusus. Lalu yang terakhir ya, setelah itu kita berdoa. Kisah 7 ayat 60. Mereka adalah orang-orang yang punya hati, yang punya hidup, tidak menjadi pendendam, tapi mereka adalah orang-orang yang suka mengampuni. Ketika Stefanus dirajam dengan batu, ya, dia berdoa sambil berlutut. Kisah 7:60. Dia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu dia meninggal. Yesus mengajar doa Bapa kamu, lihat ya, Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ayat 14, 15, coba jemaat baca bersama, 2, 3. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Orang yang sahid adalah orang yang diberi karunia untuk melepaskan pengampunan bagi orang yang menganiaya dia. Saya sering mendengar kalimat ini ya. Ini kalimat bukan orang yang suka mengampuni. Tahu nggak, Mas, Mbak Yu? Ya, saya ini orang yang baik. Saya baik dengan orang yang baik dengan saya. Tapi perhatikan ya bro,
saya ini bisa jahat kalau orang jahat dengan saya. Ya, ini bukan bahasa pengampunan. Saya tidak terima, kok saya difitnah? Berani-beraninya dia memfitnah saya. Saya berdoa supaya Tuhan mengampuni dia. Dan malam ini kalau dia keluar naik kendaraan, ditabrak dokar lalu mati, itu bukan doa orang yang suka mengampuni, saudara. Jangan kita dibunuh atau anggota keluarga kita yang dibunuh, kita difitnah saja kita sudah marah-marah tidak karuan. Dan kalau kita bisa, kita ingin membalas, bahkan jauh lebih kejam dengan apa yang dia lakukan. Ada ibu yang pernah disakiti oleh suaminya. Bapak, saya ini lihat sudah tidak bisa mengampuni Bapak. Ini sudah berulang-ulang yang ketiga kalinya. Bapak tidak tahu sakitnya itu di sini. Di dalam hatiku ini loh, Pak. Ada suami istri bertengkar, datang minta nasihat dan doa gembala. Bukannya didoakan, malah dia ribut berdua di situ saling menyalahkan. Saudara, kita nggak akan pernah terima kemurahan Tuhan dan berkat Tuhan selama kita belum bisa mengampuni saudara-saudara kita yang mungkin berbuat jahat dengan kita. Yesus bahkan dalam ajaran doa Bapa kami berkata, ampunilah mereka seperti Tuhan, seperti Bapa sudah mengampuni kita. Dan kalau kita tidak mengampuni, Bapa juga tidak akan mengampuni kita. Saudara, jangan kita belajar cara kita mengampuni dengan melihat cara orang mengampuni. Jangan. Banyak orang mengajar begini, coba lihat bapakmu, coba lihat suamimu, dia dibegitukan aja dia mau mengampuni. Kamu harus tiru contoh loh, itu orang tuamu. Lihat dia suka mengampuni, kamu juga harus suka mengampuni. Saudara, kalimat itu kelihatannya rohani, tapi salah. Kita mengampuni bukan melihat bagaimana orang mengampuni, tapi kita mengampuni karena kita melihat bagaimana Bapa mengampuni kita dan mengampuni saya. Sebab manusia itu kan emosinya tidak pernah stabil, saudara, ya. Kalau dia baik ya baik, tapi kalau dia lagi marah tidak stabil dia. Kita mengampuni bukan dengan cara meniru orang mengampuni, tapi kita mengampuni karena Bapa sudah mengampuni. Mari kita belajar dari para sahabat ini. Mereka adalah orang-orang yang suka mengampuni. Ya, dalam hadirat ini saya mau berkata kepada saudara malam ini sebelum kita berdoa. Mungkin kita tidak masuk pada bilangan para sahabat yang dipilih secara khusus untuk mati sebagai martir. Tapi saya mau berkata begini, saudara bisa melihat kemuliaan Tuhan, saudara bisa merasakan kemuliaan Tuhan ketika saudara belajar untuk mengampuni orang yang pernah menyakiti saudara. Lepaskan pengampunan. Ketika kita mengampuni, kita terima berkat dari kita. Memang tidak mudah, saudara, ya. Apalagi jelas-jelas kita tahu kita nggak salah, tapi kita difitnah, kita disalah-salahkan.
tidak mudah memang. Tapi ketika kita belajar mengampuni, kita terima berkat dari Tuhan. Seperti para syahid, saya yakin ketika kita melepaskan pengampunan, kita akan melihat kemuliaan Allah dan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa untuk kita. Mengapa kita dendam dan marah? Tidak ada untungnya, saudara. Yang kita marah bisa tidur, bisa makan enak. Kita yang marah nggak bisa tidur, nggak bisa makan enak. Mulai dari marah menjadi dendam. Kita tidur tidak nyenyak, makan tidak enak. Dari psikis kemudian jadi fisik. Awalnya memang tidak ada sakit fisik, awalnya hanya psikis, tapi dari psikis tertekan, dan tertekan. Akhirnya apa? Psikis jadi fisik. Kita tidak mau hidup sakit-sakitan, saudara. Dan salah satu syaratnya, kalau kita mau hidup sehat dalam kemurahan Allah, kita harus belajar untuk saling mengampuni. Katakan amin. Tuhan memberkati kita melalui firman Tuhan yang sudah disampaikan. Mari belajar dari Allah. Kita lihat para syahid pun tidak pernah meninggalkan Tuhan. Tuhan juga tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia berjanji bahkan akan menyertai kita, yang akan memberkati kita. Yesus memakai perumpamaan yang bagus. Lihatlah burung pipit yang tidak menabur, tidak menuai, tapi dipelihara oleh Tuhan. Burung pipit itu hampir setiap hari panen diputuki para petani, ya, karena makan dan merusak padi yang sudah menguning. Tapi nggak pernah burung pipit itu bisa kena kutuk. Kenapa? Karena dia dipelihara oleh Bapa yang di surga. Coba kita baca ayat terakhir setelah itu kita berdoa, ya. Amsal pasal 26. Yang sudah tutup kitab sucinya dibuka lagi, ya. Toh saudara tidak bisa pulang kan karena hujan. Amsal 26 ayat 2, ya. Mari kita membaca bersama. Saya mengundang para pelayan altar, pelayan musik untuk ada di tempatnya, ya, maju ke depan. Kita baca bersama, ya. Amsal 26 ayat yang kedua. 1, 2, 3. Seperti burung pipit mengira dan burung layang-layang terbang, semua demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Setiap panen burung ini dikutuk, dibuatkan orang-orangan, diracun, ditembak, dijaring, dikutuk. Tapi lihat ayat ini, kutuk tidak akan pernah kena kepada para pipit ini. Kenapa? Karena Bapa di sorga memelihara burung pipit. Kita lebih dari burung pipit, saudara. Mengapa kita mesti takut, khawatir dalam hidup kita ini? Mengapa kita marah dan dendam dengan orang yang menyakiti kita? Maukah kita malam ini melepaskan pengampunan? Karena Bapa sudah mengajar mengampuni kita. Kita berwajib mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mari kita semua berdiri di hadapan Tuhan.